Ganja dibalut label obatan herbal, Pasutri ditangkap. Kontrak tidak diperpanjang, mantan satpam merusak fasilitas perusahaan. Hacker berakun Bjorka ditangkap Polda Metro Jaya. Tersinggung pemuda di Pringsewu bacok kakak ipar sampai tewas. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir. Tentunya dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, karena terdesak kebutuhan. Sepasang suami istri di Cimahi nekat mengedarkan ganja kering seberat 3,7 kg siap edar. Untuk mengelabui petugas, pelaku membungkus ganja dengan kemasan label obat-obatan herbal. Sejumlah petugas dari Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap sepasang suami istri yang terindikasi menjual narkotika. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar pelaku, polisi mendapati ganja seberat 3,7 kg siap edar. Untuk mengelabui petugas, Pasutri bernama Jakaria dan Elis ini membungkus ganja kering dengan kemasan label obat-obatan herbal. Berdasarkan hasil keterangan pelaku, mereka mendapatkan ganja sebanyak 7 bungkus yang dibalut bungkus obatan herbal dari seorang bandar berinisial H di Banda Aceh. Barang haram itu dikirim dari Aceh menuju Bandung melalui bus antar kota antar provinsi. Pelaku mendapatkan keuntungan 2 juta rupiah per bungkus. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, pasangan suami istri yang baru menikah 5 bulan ini terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Untuk mengelabuinya, upaya tersangka dengan modus adalah dimasukkan dalam kotak yang berisi label pengobatan herbal. Pengobatan herbal untuk mengelabui para petugas yang alhamdulillah berdasarkan hasil full bucket dan penyelidikan lebih lanjut berhasil diamankan untuk sebelum akhirnya diberangkatkan melalui salah satu armada bus yang akan yang dari Aceh menuju ke Bandung, sehingga alhamdulillah belum sempat tersebar. Pasutri ini sudah melakukan aksinya kurang lebih 4 bulan ke belakang dari mulai bulan Juni 2025. Dari Kota Cimahi, kontributor Simpo TV melaporkan. Kesal lantaran tidak diperpanjang kontraknya, seorang mantan security bersama 3 rekannya nekat melakukan pengerusakan di sebuah pabrik di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Peristiwa ini terekam kamera pengawas. Inilah rekaman CCTV saat mantan security bernama Cucu, 26 tahun, bersama 3 orang temannya mendatangi pabrik PT Bach Multi Global di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Dengan membawa senjata tajam, keempat pelaku merusak sejumlah fasilitas perusahaan sehingga menimbulkan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Polisi menjelaskan aksi ini dilakukan lantaran pelaku utama Cucu yang merupakan warga desa Bandung, Kecamatan Bandung, kesal setelah dirumahkan karena kontrak kerjanya sebagai security tidak diperpanjang. Dari laporan pihak perusahaan, Satreskrim Polres Serang bergerak cepat dan berhasil menangkap keempat pelaku di rumah masing-masing tanpa perlawanan. Pelaku seperti itu terhadap barang dilakukan di daerah Pamarayan, Bandung, di salah satu perusahaan di wilayah tersebut. Salah satunya adalah karyawan dari PT atau perusahaan tersebut, dan yang lainnya adalah warga sekitar Bandung. Kenapa bisa melakukan pengerusakan? Diduga hasil keterangan yang sementara kita dapatkan merasa kecewa karena telah dipecat dari perusahaan tersebut. Kita sempat masuk ke salah satu perusahaan yang dirusak tersebut dengan cara bergelombol dan memaksa karyawan untuk keluar. 2 dari 4 pelaku ini kita amankan 2 senjata tajam berupa golok, dan yang lainnya, yang 2 lainnya, salah satunya membawa bambu, yang satu lagi membawa kayu. Keempatnya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, serta dijerat pasal 170 dan atau pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara.
Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Seorang pria berinisial WVT, 22 tahun, yang mengaku sebagai hacker dengan akun Bjorka ditangkap Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya pada akhir September lalu. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kecamatan Kakas Barat, Minahasa, Sulawesi Utara, setelah polisi menerima laporan dari sebuah bank swasta terkait unggahan yang mengklaim pembobolan data nasabah. Seorang pria berinisial WFT 22 tahun yang mengaku sebagai hacker dengan akun Bjorka ditangkap Rektorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya pada akhir September lalu. Kepala Subdit 4 Direskrim Cyber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edko mengatakan penangkapan itu merupakan puncak penyelidikan yang berlangsung sekitar 6 bulan. Menurut Herman, tersangka mengaku membobol data sekitar 4,9 juta nasabah dan berencana atau telah memperjualbelikan data tersebut melalui forum dark web. Motif awal yang teridentifikasi penyidik adalah upaya pemerasan terhadap pihak bank. Herman menjelaskan penyelidikan mendalami jejak digital tersangka serta kronologi unggahan dan transaksi di forum ilegal. Dalam pemeriksaan, WFT mengaku aktif menggunakan sejumlah akun sejak 2020, antara lain nama Bjorka, Skywave, Sinhunter, dan Opposite 6890 untuk berkomunikasi dan menawarkan data. Tersangka mengaku memiliki data tidak hanya dari sektor perbankan, tetapi juga data dari perusahaan kesehatan dan beberapa institusi lainnya di Indonesia. Polda Metro Jaya menyatakan tersangka juga mengakui keterlibatan dalam transaksi jual beli data di dark web, di mana pembayaran dilakukan menggunakan mata uang kripto. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengatakan penyidik kini menelusuri jumlah pasti data dan pihak-pihak yang menjadi korban, serta aliran dana hasil aktivitas tersebut. Dengan menggunakan akun X yang mengatasnamakan Bjorkanesia, itu memposting dengan tampilan salah satu akun nasabah bank swasta dan mengirimkan pesan juga ke akun resmi bank tersebut dan mengklaim bahwa sudah melakukan hack kepada 4,9 juta akun database nasabah. Niat daripada pelaku adalah sebenarnya untuk melakukan pemerasan terhadap bank swasta tersebut. Kemudian yang bersangkutan merubah di bulan yang sama, merubah nama lagi menjadi Skywave. Kemudian merubah lagi nama pada bulan Maret 2025 menjadi Shiny Hunter. Kemudian pada bulan Agustus 2025 berubah nama lagi menjadi Opposite 6890. Tujuan pelaku melakukan perubahan nama ini adalah untuk menyamarkan dirinya. Untuk menyamarkan dirinya dengan menggunakan berbagai macam tentunya email atau nomor telepon atau apapun itu, sehingga yang bersangkutan sangat susah untuk dilacak oleh aparat penegak hukum. Pelaku mengklaim bahwa yang bersangkutan memiliki data-data dari beberapa institusi, baik di dalam maupun di luar negeri, dan itu diperjualbelikan. Pada saat diperjualbelikan, pelaku menerima pembayaran dengan menggunakan cryptocurrency. WFT yang menurut keterangan hanya berpendidikan sampai tingkat SMP, kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Ia resmi berstatus tersangka dan akan dijerat berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Jika terbukti bersalah, ancaman hukuman yang dapat dikenakan mencapai maksimal 12 tahun penjara sesuai ketentuan yang berlaku. Polda mengimbau masyarakat dan lembaga terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebocoran data pribadi, memperketat protokol keamanan siber, serta segera melaporkan dugaan kebocoran atau upaya pemerasan ke pihak berwajib. Polisi juga mengingatkan agar publik tidak menyebarluaskan data yang diduga hasil pembobolan untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi korban. Dari Jakarta, Dio Malaus, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung tewas usai dibacok oleh adik iparnya sendiri. Pembacokan ini diduga dilakukan pelaku lantaran tidak terima dengan sindiran korban.
Unit Reskrim Polsek Gadingrejo, Kabupaten Prisewu, Lampung, menangkap seorang pria bernama Aji Dharma Saputra yang tega membacok kakak iparnya sendiri hingga tewas. Pembunuhan ini terjadi pada Kamis 2 Oktober 2025 dini hari di rumah korban yang diketahui bernama Alfian di Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo. Dari pemeriksaan, tersangka mengaku tega membunuh kakak iparnya lantaran tersinggung dengan perkataan korban yang berteriak menyindir agar pelaku tidak lagi tinggal di rumah korban. Saat itu Aji yang sudah tersulut emosi langsung mengambil golok dan menghampiri korban di teras rumah lalu menyerang dengan membabi buta. Korban bernama Alfian dan pelaku pembunuhan tersebut bernama Aji Dharma Saputra. Sementara pelaku diamankan di Polsek Gadingrejo untuk diambil keterangannya, dan menurut keterangan dari pelaku, kronologis kejadiannya berawal dari cekcok atau perkataan yang kurang menyenangkan atau kurang baik kepada saudara Aji. Oleh sebab itu Aji keluar dari jendela, melompat, mengambil sebilah atau separan senjata tajam jenis golok dan melakukan pengejaran terhadap Alfian. Saat ini pelaku telah ditahan di sel tahanan Mapolsek Gadingrejo dan akan dijerat pasal 351 Jungto, pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Prisewu, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, nasib sial dialami oleh seorang pengendara sepeda motor saat melintas di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Hendak menolong pengendara sepeda motor malah diduga menjadi korban gendam. Sepeda motor dan sejumlah barang pun raib. Viral di media sosial, sebuah rekaman kamera CCTV memperlihatkan seorang pria parubaya turun dari sepeda motor, kemudian menghentikan laju pengendara sepeda motor lainnya di Jalan Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Keduanya terlihat saling berbincang. Dari keterangan korban, pria parubaya itu minta diantarkan ke masjid terdekat, namun korban yang terburu-buru hendak memesankan kakek ojek online untuk mengantarkannya. Tak selang berapa lama, datang pengemudi ojol di depannya, hingga korban meminta pengemudi ojol untuk mengantarnya ke masjid terdekat. Namun pelaku mengalihkan perhatian korban dengan memintanya menuliskan doa-doa. Sambil membacakan doa, korban menulisnya di kertas hingga akhirnya pelaku meminta sedekah. Tanpa disadari, ia menyerahkan sejumlah barang dan sepeda motornya ke pengemudi ojol untuk diberikan ke pria parubaya tersebut. Polisi pun telah menerima laporan korban atas dugaan kasus penipuan modus gendam tersebut. Petugas pun telah melakukan penyisiran ke lokasi kejadian dan mengamankan CCTV untuk mencari pelaku. Ya, jadi kami setelah menerima laporan dari seorang warga yang atau korban dari penipuan. Jadi setelah kami terima laporannya kemarin 30 September, setelah kita selidiki ke TKP, kejadiannya itu terjadi hari Minggu lalu 8. Setelah melakukan sisian TKP, kami mengambil ini, kami akan melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku. Ya, dugaan kami sementara penyelidikan awal dia merasa ditusuk. Barang-barang yang diambil menurut keterangan dari korban ada 1 unit handphone, 1 unit laptop, dan 1 unit sepeda motor. Artinya masih dalam penyelidikan ya, Pak? Kami masih sekitar 52 juta. Dalam kejadian itu, korban mengalami kerugian senilai 58 juta rupiah usai handphone, laptop, serta sepeda motornya dibawa pelaku. Kasusnya kini tengah ditangani unit Reskrim Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang pengunjung kafe tewas dan 2 orang lainnya mengalami luka berat usai terlibat perkelahian dengan kelompok pengunjung lainnya di sebuah kafe di Jalan Lejen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis 2 Oktober 2025 dini hari. Perkelahian terjadi hanya karena bersinggungan saat kedua kelompok tersebut tengah dalam kondisi mabuk berat. Para pengunjung kafe B-Mart yang berlokasi di Jalan Lejen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis 2 Oktober 2025 dini hari dikejutkan dengan aksi perkelahian sejumlah pemuda tepat di depan kafe.
Kedua kelompok pemuda yang sama-sama pengunjung kafe tersebut terlibat baku hantam secara brutal hingga menutup jalan. Dalam perkelahian itu, satu orang atas nama Herdiarca Tarnadi 22 tahun tewas dengan sejumlah luka tusuk di bagian dada, lengan, dan paha. Sedangkan dua rekannya yakni Khairul Hidayat dan Firman Ahyar yang juga berusia 22 tahun mengalami luka berat akibat tikaman senjata tajam dan hantaman botol minuman. Kurang dari 1 kali 24 jam, aparat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat berhasil meringkus 7 terduga pelaku di kawasan Tambun, Bekasi. 3 diantaranya dibawa ke lokasi kejadian untuk menjalani reka ulang. Perkelahian maut bermula saat ketiga korban dan 7 tersangka tengah menegak minuman keras di lantai 2 kafe. Diduga hanya karena bersenggolan, keributan kecil antar dua kubu tersebut pun terjadi, namun dapat dilerai oleh petugas security cafe. Rupanya keributan berlanjut ketika ketiga korban keluar dari kafe yang langsung diserang oleh ketujuh tersangka. Salah satu tersangka yang membawa pisau menikam ketiganya dengan membabi buta. 2 tersangka lagi mempersenjatai diri dengan botol minuman, sementara sisanya hanya menggunakan tangan kosong. Tadi pagi kejadian ada di Cafe Besmat, dimulai dari acara saat di dalam artinya ada kelompok pemuda yang sambil hiburan juga minum minuman beralkohol. Ada keributan di atas antara korban berteman 3 orang dan pelaku berteman 7 orang. Diduga ada kesalahpahaman, kemudian ada keributan, ketegangan, dipisah oleh security. Itu pada pukul 12 atau 00.30. Ya. Kemudian setelah dipisah, kemudian tempatnya tutup atau mau tutup, rombongan pelaku turun duluan. Ternyata masih menunggu rombongan korban turun. Jadi saat rombongan korban keluar dari kafe, kemudian disanggong atau ditemui oleh rombongan pelaku sekitar 7 orang, kemudian terjadilah perkelahian. Kemudian ada satu pelaku yang membawa senjata tajam dan juga ada beberapa pelaku yang menggunakan botol untuk memukul, sehingga mengakibatkan korban 3 orang harus dibawa ke rumah sakit RSPAD, 1 meninggal dunia dan 2 luka-luka. Sama-sama dalam kondisi mabuk? Untuk itu kami sedang periksa, yang pasti baik pelaku maupun korban minum minuman beralkohol. Kalau di dalam ini ada apa? Jadi senjata tajamnya itu disimpan dalam kendaraan bermotor. Oh, berarti ada ya. Kalau korban tewas lukanya di mana? Lukanya ada beberapa luka, yang paling dalam itu di dada bagian atas, juga ada di paha, sama di lengan kiri. Untuk KPI ini kami polis line sambil linear dengan pemeriksaan kami, juga nanti kami akan cek lagi terkait izin-izinnya dan bagaimana prosedur-prosedurnya dalam proses penjual belian minuman beralkohol di kafe. Ketujuh tersangka pun dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan hingga mengakibatkan nyawa orang melayang dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Selama proses penyelidikan, polisi pun memasang garis polisi di pintu masuk Cafe B-Mart. Tak hanya itu, polisi akan menggandeng pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk melakukan pemeriksaan terkait izin operasi kafe serta izin penjualan minuman keras. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jajaran unit Reskrim Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara menangkap komplotan mata elang liar yang memiliki modus membuang kunci sepeda motor korban untuk dibawa kabur kendaraannya. Dalam aksinya, para tersangka menyasar pelajar, lansia, wanita maupun yang seorang diri. Inilah video amatir penangkapan 1 dari 3 anggota komplotan mata elang liar yang diringkus jajaran unit Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara pada Sabtu lalu. Setelah sempat terjadi pengejaran hingga kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, tersangka akhirnya ditangkap. Dalam video amatir penangkapan, tersangka F dapat dibekuk setelah terjatuh dari sepeda motornya. Bahkan tersangka sempat dihajar warga yang sebelumnya sempat ikut dalam pengejaran tersangka. Setelah sudah tidak berdaya, akhirnya tersangka dibawa ke Mapolsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam rilis yang digelar di Mapolsek Kelapa Gading pada Rabu 1 Oktober 2025 sore, selain tersangka F,
Polisi juga menangkap 2 rekan lainnya, IF dan YS. Kedua tersangka ditangkap di lokasi berbeda, yakni di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari para tersangka disita sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor, helm, dan kunci kendaraan. Diketahui ketiga tersangka F, IF, dan YS merupakan komplotan mata elang liar. Mereka kerap berpura-pura menjadi petugas dari sebuah perusahaan leasing. Mereka menyasar korbannya, umumnya pengendara sepeda motor yang rentan seperti lansia, pelajar, maupun yang seorang diri. Modus operandinya, mereka membawa korban dengan dalih ke kantor leasing dengan alasan masih ada tunggakan. Namun saat di tengah jalan, tersangka menjatuhkan kunci sepeda motor korban. Saat itulah korban yang disuruh mengambil kunci sepeda motor yang terjatuh, justru para tersangka kabur membawa kendaraan korban. Berdasarkan pengakuan para tersangka, mereka sudah beraksi sebanyak 7 kali dalam kurun waktu setahun terakhir. Mereka biasanya beraksi di kawasan Kelapa Gading dan Sunter, Jakarta Utara, serta Pulau Mas dan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Terakhir, mereka beraksi di kawasan flyover Kelapa Gading dan Cempaka Putih September lalu. Ini kami dari Polsek Kelapa Gading akan menyampaikan press release terkait kejadian yang belakangan ini cukup marak ada di kawasan Kelapa Gading dan sekitarnya, Pulau Mas, Pulau Gadung, dan Cempaka Putih, dan juga Sunter, khususnya wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, terkait dengan modus mata elang liar yang dilakukan oleh sekelompok orang menghentikan kendaraan orang yang sedang berjalan, khususnya roda 2, berpura-pura jadi dari pihak leasing dan meminta kunci motornya yang smart key-nya yang di sekitaran flyover Kelapa Gading, Cempaka Putih. Berdasarkan data bahwa motor ini masih ada tunggakan, diberhentikan lalu dikuasai, dibonceng, smart key-nya dilempar, dan kemudian orang tersebut korban diminta untuk mengambil smart key dan ditinggal di sekitaran flyover Cempaka Putih dan Kelapa Gading. Jadi dalam hal ini dari unit reskrim Polsek Kelapa Gading berhasil mengamankan 3 orang tersangka yang diduga sudah beberapa kali melakukan aksinya, khususnya di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, kurang lebih sudah 7 kali. Menurut pengakuan para tersangka sudah diamankan dan kini dalam tahap penyidikan dari Polsek Kelapa Gading. Ya, dan 3 orang tersangka ini berpura-pura, ya, dengan modus operandi berpura-pura menjadi orang dari leasing, nanti dapat data kendaraan, berpura menanyakan kepada korban bahwa motor ini masih dalam tunggakan. Terjadi percakapan komunikasi dan diarahkan untuk ke kantor leasing tersebut untuk menyelesaikan terkait dengan tunggakan. Di tengah jalan, kunci smart key pura-pura dijatuhkan dan korban diminta untuk mengambil kunci, kemudian ditinggal korban. Jadi para pelaku ini mendapatkan database kendaraan dari rekan-rekannya sama warga-warga yang memang dari kelompok dari Indonesia Timur. Korban rentan ini seperti anak sekolah, kemudian yang sendirian maupun orang yang sudah berumur yang dianggap mudah untuk ditakut-takuti atau diintimidasi oleh mereka. Dari pengakuan tersangka mungkin sudah sekitar 1 tahun mereka beraksi di wilayah Jakarta ini. Belum, karena modusnya korban ini tidak dirampas kunci maupun kendaraannya, melainkan dibujuk rayu untuk menyerahkan secara sukarela baik kunci maupun kendaraan tersebut yang kemudian dibawa kabur. Ketiga tersangka yang diamankan dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal dan informasi kami lanjutkan. Memperebutkan gadis penjual es, seorang pria tewas ditikam temannya sendiri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa penikaman terjadi usai pelaku dan korban cekcok saat pesta minuman keras. Nyawa korban tidak tertolong saat menjalani perawatan di rumah sakit.
Memperebutkan gadis idaman, seorang pria bernama Rizky tega menghabisi temannya sendiri di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Korban EDY tewas ditikam senjata tajam jenis badik. Peristiwa bermula di sebuah rumah kontrakan saat korban dan pelaku terlibat cekcok karena sama-sama menyukai seorang gadis penjual es yang ada di sekitar tempat mereka bekerja. Baik korban maupun tersangka merupakan teman dekat yang bekerja di sebuah barbershop. Cekcok semakin memanas saat mereka pesta minuman keras hingga berubah menjadi perkelahian. Dalam situasi itu pelaku mengeluarkan badik dan menikam korban berulang kali. Korban sempat dibawa warga ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan selama 2 hari, namun jiwanya tak dapat terselamatkan. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustafa, pelaku yang merasa tersaingi karena korban sudah berpacaran dengan gadis yang mereka idamkan, akhirnya melampiaskan emosinya dengan penikaman. Polsek Cikarang Barat atau penyidik Reskrim Polsek Cikarang Barat sudah memeriksa kurang lebih 7 orang saksi dari peristiwa tersebut. Barang bukti yang diamankan 1 buah pisau badik yang digunakan oleh tersangka untuk menusuk korban, kemudian pisau, kemudian 1 handphone warna putih. Jadi kronologi kejadian awal mula pada tanggal 26 September 2025 sekitar pukul 22.00 pelaku dan korban pulang dari tempat kerja di sebuah barber di Cibitung. Kemudian pelaku dan korban patungan untuk mengkonsumsi minuman keras. Kemudian antara korban dengan pelaku ini ada sebuah persoalan yang bermula dari cemburu karena korban dan pelaku ini mungkin suka dengan cewek yang sama, sehingga pada saat itu korban sempat dijelek-jelekan oleh tersangka. Dari peristiwa tersebut muncullah cekcok sehingga muncul tindak pidana penganiayaan. Korban ditusuk oleh pelaku dengan menggunakan badik pada beberapa bagian, apakah di bagian tangan, paha maupun perut daripada korban. Usai menusuk korban, tersangka melarikan diri ke sejumlah daerah. Tim gabungan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi berhasil menangkapnya di Kota Banjar, Jawa Barat. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti seperti pisau badik, pakaian korban, dan telepon genggam. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, warga Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita, korban berinisial RTA yang masih di bawah umur ini. Ditemukan dalam kondisi tewas usai melompat dari rumah pijat kebugaran laki-laki. Mayat seorang wanita tanpa identitas ditemukan warga di Jalan Hajah Tuti Alawiyah, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban yang berpakaian kaos warna abu-abu dan celana panjang warna abu-abu dengan ciri-ciri kulit putih dan rambut hitam ditemukan dengan posisi telentang di lahan kosong belakang gudang jasa pengiriman barang. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang datang ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara di lantai atas Delta Spa. Selain itu, polisi juga sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk dari pihak keluarga dan rekan korban. Ajun Komisaris Polisi Igo Fazar Akbar mengatakan, dugaan sementara korban yang diketahui berinisial RTA masih di bawah umur ini melompat dari rumah pijat kebugaran laki-laki berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan CCTV. Tim identifikasi ke TKP untuk melakukan olah TKP. Jenis kelamin sendiri, Bang? Untuk mohon izin, korban yang kami temukan yaitu seorang perempuan dengan inisial RTA, jenis kelamin perempuan, kemudian umur yang bersangkutan masih di bawah umur. Itu. Bisa ditemukan ada ini nggak sih luka-luka? Dari hasil olah TKP yang kita dapat sementara ini, kita temukan adanya luka di bagian dagu, di tangan sebelah kiri lecet, dan perut.
seperti itu. Untuk korban sendiri itu warga sekitar atau sekitar? Sementara yang kami dapati yang bersangkutan bukan warga sekitar. Sedang kami lakukan pendalaman terkait dengan korban bekerja di mana dan statusnya apa. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan guna keperluan otopsi. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Rumah kontrakan yang diduga dihuni bandar narkoba digerebek polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Dari penggerebekan ini, petugas menemukan 10 kg sabu dan juga 24.000 pil ekstasi siap edar. Awalnya petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengamankan 2 pria berinisial ISH dan AR yang baru turun dari sepeda motor di lobi apartemen di Jalan Listrik Kota Medan, Sumatera Utara. Keduanya diketahui merupakan anggota sindikat pengedar narkoba yang sudah 3 kali melakukan transaksi di apartemen tersebut. Dari salah satu kamar apartemen yang disewa oleh tersangka, polisi menemukan sisa penggunaan narkotika dan 150 pil Heavy Five yang belum sempat diedarkan pelaku. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan menggeledah rumah kontrakan tersangka di wilayah Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari dalam rumah tersebut ditemukan 10 kg sabu dan 24.000 pil ekstasi yang disembunyikan tersangka di kolong tempat tidur. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku menyewa apartemen karena dianggap aman dari pantauan polisi saat bertransaksi. Sedang rumah kontrakan hanya dijadikan sebagai gudang penyimpanan narkotika yang mereka peroleh dari seseorang yang kini diburu polisi. Penggerebekan ini dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang curiga dengan aktivitas kedua tersangka di apartemen tersebut. Sudah kita tangkap di lobi parkiran apartemen TS. 2 tersangka pada saat kita geledah, tersangka 2 kita geledah ada 150 butir MP5. Kita cek berdasarkan investigasi mendalam, kita masuk ke kamarnya, ada 1 botol aqua yang berisi liquid metamfetamin. Kita melakukan interogasi mendalam lagi, ternyata masih ada sisa barang bukti lainnya yang disimpan di rumah kontrakan milik tersangka 1. Milik tersangka 1 yang ada di bilangan Kabupaten Deli Serdang. Dari kasus ini, Polda Sumut masih melakukan pengembangan lanjutan guna menelusuri bandar besar narkoba, pemilik barang haram yang sudah kali ketiga diedarkan kedua tersangka di apartemen tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor oleh 4 pelaku spesialis kos-kosan di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam jelas CCTV. Dalam waktu tak sampai 2 menit, 2 motor penghuni kos langsung digasak pelaku. Dari rekaman kamera CCTV di salah satu rumah kos di Jalan Grand Galaxy Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat 4 pelaku mendatangi lokasi menggunakan 2 motor. 2 pelaku menunggu di depan gang, sedangkan 2 lainnya masuk ke area garasi dan langsung membidik motor yang terparkir. Hanya dalam waktu tak kurang dari 2 menit, 2 unit motor sekaligus digasak dan dibawa kabur. Usai berhasil mengambil motor curian milik penghuni kos, para pelaku langsung melarikan diri ke arah Jalan Raya Kalimalang. Aksi kejahatan ini terjadi pagi hari saat kondisi lingkungan terlihat sepi dan minim pengawasan. Korban yang baru sadar motornya hilang saat akan berangkat kerja mengaku kaget dan tak menyangka rumah kosnya menjadi sasaran pencuri. Di awalnya ya cuman kayak pas mau berangkat kerja tetangga nanyain motornya nggak ada. Terus konfirmasi ke punya pihak kosan, pas dilihat CCTV motornya ada yang terus teman saya yang ngabarin saya dan motornya hilang. Itu waktu kejadian ada berapa motor yang diambil? Banyak sih, ada berapa ya? 4 atau 5 teman. Oh, maksudnya yang diambil ada berapa motor? Yang diambil cuma 2. 2 ya? Itu yang diambil itu penghuni kos semua, milik penghuni kos? Kalau dari rekaman CCTV, pelaku ada berapa orang, Bang? Ada 4 orang. 4 orang. Saat kejadian kondisi di sini bagaimana? Sepi atau? Sepi banget sih, soalnya masih jam 8 pagi. Pada sepi, jalan juga masih sepi banget.
Berapa lama Bang itu eksekusinya mereka sih? 2 menitan. 2 menitan. 2 menitan itu 2 motor. Itu 2 menitan itu. Di sini sering atau ini pertama kali kejadian? Pernah sih kemarinnya katanya waktu tahun kemarin sekali. Berarti udah kedua kali di sini. Terus Abang sudah lapor polisi? Oh sudah. Sementara itu pasca kejadian korban telah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Hingga kini, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan penyelidikan dan memburu 4 pelaku yang diduga merupakan sindikat pencuri spesialis kos-kosan. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian motor di kawasan Bendasari Karawang berujung kejar-kejaran saat pelaku kegep dan juga nekat menceburkan diri ke irigasi pada Rabu pagi 1 Oktober 2025. Peristiwa ini membuat warga heboh hingga berbondong-bondong melakukan pengepungan sebelum akhirnya pelaku berhasil ditemukan dan juga diamankan. Pencarian menggunakan eskavator. Seorang pelaku curanmor ketahuan hendak membobol motor milik warga pada Rabu pagi 1 Oktober 2025. Ketika asiknya dipergoki, pelaku langsung kabur dan nekat menceburkan diri ke irigasi. Sementara motor korban masih terpasang kunci T yang digunakan untuk membobol. Warga bahkan melakukan pencarian dengan menurunkan eskavator untuk menyisir irigasi demi memastikan pelaku tidak kabur lebih jauh. Setelah hampir 2 jam bersembunyi di semak-semak pinggir irigasi, pelaku akhirnya berhasil ditemukan sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dan langsung diamankan aparat untuk diproses lebih lanjut. Kejadian ini menjadi perhatian publik sekaligus peringatan bagi warga untuk lebih waspada terhadap maraknya tindak pencurian motor di wilayah Karawang. Aura Desmita, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan abu Gunung Merapi menggegerkan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Sleman. Sejumlah pengendara dan pedagang mengaku kendaraan dan lingkungan sekitarnya tiba-tiba dipenuhi abu tipis. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Hujan abu kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Sleman Kamis pagi 2 Oktober 2025. Warga mengaku terkejut karena hujan yang mereka kira gerimis ternyata butiran abu dari Gunung Merapi. Fitri Rohani, warga sekitar mengisahkan saat akan berangkat beraktivitas, kendaraannya sudah dipenuhi bercak putih mirip abu. Ia mengira hujan ringan, namun ketika diraba ternyata debu halus yang turun dari langit. Hal serupa dialami Teti, seorang penjaga warung di Dusun Kemiri Kebo, Kelurahan Girikerto, Kecamatan Turi. Baginya, hujan abu sudah menjadi peristiwa yang biasa. Namun kali ini debu terasa lebih pekat dan cepat menutupi peralatan dagangannya. Cuma ini aja sih Pak, tadi itu nggak kerasa Pak, cuman kan kayak hujan kecil-kecil dikirain cuma hujan gerimis aja, ternyata kok di kerudung juga nggak hilang. Terus untuk suaranya, tadi dengar suara gimana? Suara nggak dengar sih Pak, cuma tahu-tahu hujan aja kita. Dengar pada keluar semua, yang sekitar rumah itu pada keluar semua, dikirain kan mobil, ternyata kok dari utara gemuruh, udah merah itu, udah kena angin tapi deres, lumayan deres sih. Di sini ya Mbak? Ya, sekitar sini sampai sana. Terus warga gimana? Berlarian atau memang di rumah? Enggak sih Pak, soalnya udah biasa toh. Ini kan udah dari 2018 ya statusnya ini. Udah biasa kalau kayak gini. Tapi ini udah agak lama nggak erupsi kok. Ini tiba-tiba erupsi lagi. Hujan abu ini dipicu aktivitas Merapi yang meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 km ke arah Kali Boyong pada pukul 05.29 waktu Indonesia Barat. Seismograf mencatat amplitudo 59 mm dengan durasi 225 detik. BPPTKG melaporkan, sehari sebelumnya Merapi juga menghembuskan awan panas sejauh 1 km. Dalam pengamatan tercatat puluhan guguran lava dan aktivitas gempa vulkanik yang menunjukkan magma masih aktif bergerak. Meski demikian, status Gunung Merapi masih pada level siaga. Warga dihimbau tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak. Sementara zona bahaya diperluas hingga 7 km pada sektor Sungai Kerasak, Gendol, dan Boyong.
Petugas pos pengawasan Merapi terus siaga 24 jam serta rencana evakuasi disiapkan sebagai antisipasi jika aktivitas Merapi meningkat. Dari Sleman, Yogyakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Peristiwa ini terjadi pada Selasa pagi 2 September 2025 di Duku Sentulan, Desa Kaloran, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Warga digegerkan dengan penemuan seorang lansia bernama Kasni, 75 tahun, yang tewas di dalam sumur. Tak berselang lama setelah mendapatkan informasi, petugas BPBD Kabupaten Sragen dan tim SAR gabungan bergegas menyiapkan untuk evakuasi korban dengan teknik vertical rescue. Salah satu petugas diterjunkan ke dalam sumur dan berhasil mengangkat tubuh korban perempuan lansia bernama Kasni yang berumur 75 tahun itu. Suasana haru dan tangis keluarga setelah korban diangkat dari dalam sumur dan langsung menuju ke rumah korban. Menurut anaknya, sebelum orang tuanya tewas di dalam sumur, setiap pagi korban selalu meminta air minum hangat setelah jalan pagi. Lantaran dicari tidak menemukan hasil, sang anak curiga dan melihat orang tuanya sudah berada di dalam sumur. Diduga korban terpeleset ke dalam sumur sedalam 11 meter itu saat hendak memperbaiki karet kerekan timba yang rusak. Awalnya dari pihak keluarga menemukan adanya sandal di sekitar dari sumur. Kemudian penyampaian dari pihak keluarga bahwa korban ataupun almarhumah Ibu Kasni umur sekitar 75 tahun ini dalam kondisi sudah sepuh atau sudah tua. Nah, ini pihak keluarga juga menemukan tanda itu adanya kain jarik di dalam sumur. Jadi awal mulanya itu bahwa kok ada sandal, ada jarik di dalam sumur. Keluarga curiga adanya pihak keluarga ataupun korban tadi tercemplung sumur. Setelah dilakukan visum bagian luar oleh Puskesmas Gemolong dan Reskrim Polsek Gemolong, tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan pada korban. Korban selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga dan akan dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpo TV melaporkan. Menindaklanjuti banyaknya aduan masyarakat terkait banyaknya truk parkir di bahu jalan raya sebelum pintu tol Palimanan, Kabupaten Cirebon, petugas gabungan dari Satlantas Polresta Cirebon dan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menggelar razia parkir liar di jalur Pantura, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Selasa 30 September siang. Sejumlah kendaraan besar atau truk kedapatan tengah terparkir di bahu jalan. Bahkan truk-truk tersebut terparkir sampai 2 baris memanjang yang dinilai mengganggu pengguna jalan lain. Petugas pun langsung memberikan peringatan dan memeriksa surat-surat kendaraan sebelum meminta para sopir untuk segera mengendarai kendaraannya sesuai tujuan. Dari hasil pemeriksaan, para sopir-sopir truk mengaku terpaksa parkir di tempat untuk sekedar istirahat dan makan siang. Terlebih pengeluaran makan siang di rest area dinilai lebih mahal dibandingkan istirahat di jalur Pantura. Sini ngapain sih, Pak? Cuma makan, Pak. Makan sebelum masuk tol? Iya, ya, soalnya kan kalau di rest area kan jelas lebih beda, Pak. Apanya? Harganya? Jadi makan aja? Iyalah. Tapi parkirnya di bahu jalan ini? Iya. Sadar nggak itu kalau ini melanggar, Pak? Ya, sadar sih sadar, Pak. Tapi gimana lagi, ya ini nggak disediakan tempat parkir juga. Oh gitu? Jadi makan sebelum masuk tol ya? Namanya siapa, Pak? Tadi dapat teguran itu masalah dimensi overload ya? Dari perusahaannya gitu atau gimana, Pak? Ini kan kita ikut perusahaan aja, Mas. Kan kita nggak bisa buat milih untuk ini harus gini-gini kan nggak bisa. Dari perusahaan yang benar-benar. Selain memeriksa surat-surat kendaraan dan barang yang diangkut, petugas juga memberikan teguran untuk segera memindahkan truk dan melaju sesuai arah tujuan. Beberapa di antaranya juga kedapatan dengan membawa muatan melebihi kapasitas. Akibatnya, petugas gabungan memberikan peringatan berupa sanksi teguran dan sidang di tempat. Seperti yang tadi sempat rekan-rekan ketahui, ya tadi sempat parkirnya namanya driver ada yang mungkin yang kurang tertib, sampai tadi parkir sampai 2 sub, yang mana itu sangat-sangat mengganggu untuk pengguna jalan lain. Dan itu rawan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi setidaknya ini juga kegiatan untuk mengurangi fatalitas laka lantas. Kami untuk menemukan odol ada atau overload ada, kami cek surat-surat kelayakan kendaraannya dan termasuk surat itunya, dan kami bersama PPNS-nya
membawa PNS untuk melakukan tindakan sidang di tempat atau tilang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ardika, Sinpo TV melaporkan. Video amatir milik warga merekam aksi petugas pemadam kebakaran saat mengevakuasi ular piton yang bersembunyi di plafon rumah warga. Dengan bersusah payah dan harus menggunakan tongkat, petugas damkar akhirnya berhasil mengevakuasi satu ekor ular piton dengan panjang 4 meter lebih yang bersembunyi di atas plafon rumah ruang dapur. Petugas juga mengevakuasi ular piton sepanjang 3 meter lebih dari ruang kamar mandi. Kedua ular piton tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke kantor damkar Kota Medan yang nantinya akan dilepas liarkan ke habitatnya. Kabid Penyelamat Damkar Kota Medan Gema Meliala pada Kamis siang mengatakan mendapat laporan warga yang menyebutkan ada 2 ekor ular piton yang bersembunyi di plafon ruang dapur dan kamar mandi. Berat kedua ekor ular tersebut diperkirakan mencapai 70 kg. Tidak ada kendala saat mengevakuasi hewan melata ini meski berada di atas plafon. Bukan ularnya itu di 2 titik. Ular pertama ditemukan itu di dapur ya. Di dapur itu di atas plafon. Nah, itu sudah ditemukan ularnya. Kemudian yang kedua itu di kamar mandi. Nah, jadi kita mendapat ularnya 2 lokasi di waktu yang berbeda. Dapat ular yang pertama di dapur, kemudian di kamar mandi. Sekitar 4 meter Pak. 3 sampai 4 meter. Yang pertama itu sekitar 3 meter, yang kedua itu kurang lebih 4 meter. Ular piton tersebut diduga berasal dari dalam parit di depan rumah warga. Kedua ular tersebut diduga hanyut terbawa arus dari saluran air limbah saat hujan deras melanda Kota Medan beberapa hari lalu. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Karena terdesak kebutuhan, sepasang suami istri di Cimahi nekat mengedarkan ganja kering seberat 3,7 kg siap edar. Untuk mengelabui petugas, pelaku membungkus ganja dengan kemasan label obat-obatan herbal. Sejumlah petugas dari Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap sepasang suami istri yang terindikasi menjual narkotika. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar pelaku, polisi mendapati ganja seberat 3,7 kg siap edar. Untuk mengelabui petugas, pasutri bernama Jakaria dan Elis ini membungkus ganja kering dengan kemasan label obat-obatan herbal. Berdasarkan hasil keterangan pelaku, mereka mendapatkan ganja sebanyak 7 bungkus yang dibalut bungkus obatan herbal dari seorang bandar berinisial H di Banda Aceh. Barang haram itu dikirim dari Aceh menuju Bandung melalui bus antar kota antar provinsi. Pelaku mendapatkan keuntungan 2 juta rupiah per bungkus. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, pasangan suami istri yang baru menikah 5 bulan ini terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Untuk mengelabuinya, upaya tersangka dengan modus adalah dimasukkan dalam kotak yang berisi label pengobatan herbal. Pengobatan herbal untuk mengelabui para petugas yang alhamdulillah berdasarkan hasil full bucket dan penyelidikan lebih lanjut berhasil diamankan untuk sebelum akhirnya diberangkatkan melalui salah satu armada bus yang akan yang dari Aceh menuju ke Bandung, sehingga alhamdulillah belum sempat tersebar. Pasutri ini sudah melakukan aksinya kurang lebih 4 bulan ke belakang dari mulai bulan Juni 2025. Dari Kota Cimahi, kontributor Sinpo TV melaporkan. Nasib sial dialami oleh seorang pengendara sepeda motor saat melintas di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Hendak menolong pengendara sepeda motor malah diduga menjadi korban gendam. Sepeda motor pun dan sejumlah barang pun raib. Viral di media sosial, sebuah rekaman kamera CCTV memperlihatkan seorang pria parubaya turun dari sepeda motor, kemudian menghentikan laju pengendara sepeda motor lainnya di Jalan Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Keduanya terlihat saling berbincang. Dari keterangan korban, pria parubaya itu minta diantarkan ke masjid terdekat, namun korban yang terburu-buru hendak memesankan kakek ojek online untuk mengantarkannya. Tak selang berapa lama, datang pengemudi ojol di depannya, hingga korban meminta pengemudi ojol untuk mengantarnya ke masjid terdekat. Namun pelaku mengalihkan perhatian korban dengan memintanya menuliskan doa-doa. Sambil membacakan doa, korban menulisnya di kertas hingga akhirnya pelaku meminta sedekah. Tanpa disadari, ia menyerahkan sejumlah barang dan sepeda motornya ke pengemudi ojol untuk diberikan ke pria parubaya tersebut. Polisi pun telah menerima laporan korban atas dugaan kasus penipuan modus gendam tersebut.
Petugas pun telah melakukan penyisiran ke lokasi kejadian dan mengamankan CCTV untuk mencari pelaku. Ya, jadi kami setelah menerima laporan dari seorang warga yang atau korban dari penipuan. Jadi setelah kami terima laporannya kemarin 30 September, setelah kita selidiki di TKP, kejadiannya itu terjadi hari Minggu tanggal 8. Setelah melakukan siap TKP, kami mengambil bukti, kami akan melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku. Ya, dugaan kami sementara penyelidikan awal dia merasa ditipu. Barang-barang yang diambil menurut keterangan dari korban ada 1 unit handphone, 1 unit laptop, dan 1 unit sepeda motor. Artinya masih dalam penyelidikan ya Pak? Kami masih sekitar 52 juta. Dalam kejadian itu, korban mengalami kerugian senilai 58 juta rupiah usai handphone, laptop, serta sepeda motornya dibawa pelaku. Kasusnya kini tengah ditangani unit Reskrim Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, modus genam atau hipnotis kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Teknik ini membuat korban tidak sadar saat dirayu atau diajak berinteraksi. Sebagai langkah pencegahan, berikut beberapa tips untuk menghindari jeratan gendam atau hipnotis. Tips yang pertama, pemirsa, jangan mudah tergiur atau percaya pada orang asing yang tiba-tiba meminta bantuan atau mengajak berbincang. Tips kedua, jaga jarak dan batasi interaksi berlebihan dengan orang yang tidak dikenal, terutama saat Anda sedang terburu-buru atau sendirian. Ketiga, fokuskan pikiran Anda dan jangan mau melakukan hal-hal aneh, seperti menulis doa atau menyerahkan barang secara sukarela. Keempat, apabila merasa curiga, segera tinggalkan tempat atau meminta bantuan orang terdekat untuk menghindari interaksi lebih lanjut. Tips kelima atau yang terakhir, laporkan kejadian mencurigakan ke pihak kepolisian agar dapat segera ditangani dan juga mencegah korban lainnya berjatuhan. Ingat pemirsa, kewaspadaan dan kendali diri merupakan kunci untuk terhindar dari modus kejahatan gendam atau hipnotis. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga Anda, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Louis Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.